teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini mungkin saya akan membahas mengenai dua sosok ya. Dan mungkin ini perlu dinilai karena memang ini adalah sosok debutan di Timnas senior, dan menurut saya sosok Justin Hubner ya yang beberapa hari ini mengkode ingin membela Timnas tampaknya sedikit menyesal atas keputusannya. Hal ini pun terlihat sekali ketika sosok Justin Hubner ini memberikan kode terus-menerus bahkan hampir setiap hari di Instastory-nya agar dirinya ingin sekali untuk segera membela Timnas. Namun saya di sini akan lebih fokus ke sosok dua pemain debutan, yakni Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk. Dari segi permainan, pemain ini sangat luar biasa ya. Kita ketahui sosok yang perlu kita bahas yakni sosok Rafael Struijk dan juga Ivar Jenner yang memiliki banyak sekali kemampuan yang sangat luar biasa di dua pertandingan. Nah, saya di sini langsung saja membahas mengenai bagaimana taktik ataupun visi bermain dari sosok Rafael Struijk dan juga Ivar Jenner. Keduanya memang sangat memiliki peran penting ya bagi Timnas Indonesia, dan di sini langsung saja saya akan memperlihatkan sebenarnya gaya atau visi pemain dari sosok Rafael Struijk terlebih dahulu. Nah, di sini saya melihatnya bahwa sebenarnya dari segi sosok Rafael Struijk ini di pertandingan pertama saat melawan Palestina dan juga pertandingan kedua saat melawan Argentina memang memiliki ciri khas ya, yang memang itu sedikit berbeda. Namun dari bagaimana dirinya ketika mendapatkan bola kemudian berusaha untuk masuk ke kotak penalti, ini menjadi hal yang sangat berbeda karena gaya kengototan dari sosok Rafael Struijk ini sangat luar biasa. Oke, di sini saya langsung saja di taktik cardboard. Saya menunjukkan bahwa formasi ketika melawan Argentina terlebih dahulu ya. Mengapa demikian? Karena menurut saya sosok Rafael Struijk ini perannya sangat penting. Nah, ketika dia mendapatkan bola teman-teman, sosok Rafael Struijk ini sebenarnya posisinya di sayap kiri karena di tengah atau di striker murni ada sosok Dimas Drajat. Namun dengan posisinya yang sebagai sayap kiri, dirinya mampu untuk menjemput bola dengan formasi Sintayong ya yang memang menggunakan 3-4-3. Dia di sini mampu untuk bisa menjemput bola hingga ke tengah, bahkan posisinya hampir setara dengan sosok Ivar Jenner. Nah, disinilah kemudian nanti untuk Dimas Drajat baru bergeser dan juga seperti ini untuk menutup. Nah, ini menutup ini gunanya agar nanti untuk umpan-umpan pendek dari pemain-pemain Timnas Indonesia itu jalan. Nah, inilah strategi yang digunakan oleh Sintayong saat melawan Argentina, teman-teman. Namun di sini kita lihat alangkah beraninya sosok Sintayong ini untuk menggunakan strategi 3-4-3. Karena apa? Ketika diserang ya, Indonesia diserang hanya meninggalkan 3 back, namun tidak masalah. Sosok seperti Asnawi, kemudian Patinama dan Klok ini membantu ke belakang. Nah, yang sangat saya luar biasa dari pemain ini yakni sosok Rafael Struijk, dia mengandalkan ya di sini Marcelino turun, kemudian Rafael Struijk berani untuk sampai turun di tengah dan posisinya menjadi center midfielder atau gelandang tengah. Nah, disinilah ketika babak pertama saya melihat bahwa sosok Rafael Struijk ini mampu untuk menjemput bola hingga ke bawah, teman-teman. Nah, ini menjadi poin plus karena apa? Itu yang sangat jarang atau sulit ditemui untuk striker Timnas Indonesia saat ini ya, yang memang memiliki daya jelajah yang sangat bagus seperti sosok Rafael Struijk. Nah, Rafael Struijk ini ketika melawan Argentina dan juga melawan Palestina hampir sama juga seperti ini. Dirinya pasti membantu lini belakang ketika memang Indonesia keserang, dan di sini hanya menyisakan sosok Dimas Drajat yang memang dia menjadi posisi yang paling depan atau striker murni. Nah, kemudian bukan hanya itu, teman-teman. Ternyata dari gaya geng pressing atau gegen pressing dari sosok Rafael Struijk ini juga sangat luar biasa. Karena dirinya memang selain dia memiliki posisi tiga posisi yang ia kuasai selain sayap kiri, kemudian dia bisa striker murni, dia juga bisa sayap kanan dan juga gelandang bertahan. Artinya memang dari daya jelajah sosok Rafael Struijk ini sangat bagus. Nah,
Oke, kita akan kembalikan terlebih dahulu ke posisi awal. Nah, jadi seperti itu tonton untuk daya jelajah dari sosok Rafael Struijk ini memang sudah tidak diragukan lagi bersama timnas Indonesia. Nah, bukan hanya itu tonton, saya sangat salut dari sosok pemain ini, yakni Rafael Struijk ini, bagaimana dirinya punya visi misi yang jelas. Nah, bahkan ketika diwawancarai ya, bahkan oleh media ya, dia mengatakan bahwa sebenarnya untuk saat ini kita terlalu fokus terhadap Messi. Kemudian untuk saat ini pemain-pemain maupun supporter fokus terhadap Messi. Mengapa kita tidak fokus terhadap pemain-pemain Argentina yang ada? Karena memang itu adalah pemain yang memiliki pengalaman, kemudian stamina, kemudian taktik tinggi. Nah, seharusnya itu yang harus dijaga. Itu menurut Rafael Struijk. Dan bagaimana attitude dia di lapangan, bagaimana dia ingin fokus di lapangan, itu menjadi hal yang sangat luar biasa dan patut diacungi jempol bagi pemain yang menurut saya ini sangat masih muda sekali, 19 tahun dan debutan baru di timnas Indonesia. Nah, gaya kengototannya ini memang tidak diragukan lagi. Oke, itu untuk sosok Rafael Struijk. Nah, kemudian untuk Ivar Jenner. Nah, Ivar Jenner ini mungkin bagi sebagian teman-teman semua permainannya itu tidak terlalu terlihat ya, baik saat melawan Palestina diturunkan 20 menit ataupun melawan Argentina. Namun teman-teman, kalian bisa melihat di babak pertama dan juga babak kedua, permainan dari Ivar Jenner ini memang dia diposisikan sebagai gelandang serang untuk menopang sosok Dimas Derajat. Nah, namun di sini saya melihat bahwa sebenarnya sosok Ivar Jenner ini sangat padu dengan Mark Klok ketika seperti ini. Nah, ini saya rasakan ketika Ivar Jenner dan Mark Klok itu di babak kedua. Permainan Indonesia lebih hidup, teman-teman. Kalian bisa melihat permainan timnas Indonesia itu tanpa long ball. Artinya dari kaki ke kaki. Saya ambilkan contoh seperti ini. Nah, di sini untuk Pratama Arhan sudah masuk ya untuk babak kedua. Oke, nah di sini ketika Indonesia mendapatkan peluang dari lemparan pertama dari Arhan ya dengan throw in-nya. Nah, inilah yang membuat mental para pemain timnas Indonesia semakin terbangun. Nah, dengan posisi seperti ini antara Ivar dan juga Mark Klok ini bisa saling bergantian posisi. Nah, yang sangat luar biasanya karena saya melihat bahwa chemistry antara Mark Klok dan juga Ivar Jenner ini sebenarnya kalau dilihat dari beberapa pertandingan memang belum terbentuk. Namun dengan dua pertandingan yang sudah dilakukan oleh timnas, apalagi saat melawan Argentina, kita bisa melihat bahwa sebenarnya sosok Ivar Jenner ini mampu untuk menjadi lini tengah yang baik ya. Nah, kemudian ketika posisi timnas lebih ke seperti ini juga sangat luar biasa karena permainan dari sosok Ivar Jenner itu hidup ketika dirinya mampu untuk memberikan Marcelino ataupun Ivar Jenner, Rafael Struijk ataupun Dimas Derajat. Nah, itu yang menjadi hal poin penting karena ketika di babak kedua posisi Indonesia itu seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, kemudian di sini ada sosok Dimas Derajat ini digantikan Dendi. Nah, seperti ini menjadi hal yang sangat bagus karena kita akan melihat bagaimana formasi asli dari sosok Ivar Jenner. Nah, Ivar Jenner ini akan menjadi poin yang sangat bagus ketika dirinya memang tenang, karena kita ketahui bahwa saat melawan Argentina kemarin saya melihat peluang satu shot on target dari sosok Ivar Jenner ini sangat luar biasa ketika Asnawi mampu naik ya. Nah, kemudian di sini ada sosok Marcelino turun menggantikan posisi Asnawi, kemudian Ivar Jenner naik. Nah, meninggalkan sosok Dendi Sulistiawan di sini, dan tugas Dendi ini hanya untuk ketika Asnawi mengumpan lambung. Namun dengan keberanian Asnawi, Ivar Jenner masuk, namun karena tendangan dari sosok Asnawi ini masih lemah sehingga terbaca oleh Emi Martinez tendangan dari Ivar Jenner ini. Nah, kemudian dari segi daya jelajah ya, sosok dari Ivar Jenner ini juga sangat luar biasa, teman-teman. Saya melihatnya bukan hanya bagaimana dirinya mampu mengontrol bola dengan baik, namun dari segi jelajah pun pemain ini, teman-teman, bisa menjadi kebanggaan menurut saya, karena ketika formasi dari timnas itu mengandalkan seperti ini formasinya ya. Oke.
seperti ini. Nah, dia langsung bisa menjadi attacking midfielder, kemudian dia juga bisa turun dan Mark Klok maju di sini. Nah, menggantikan posisi Mark Klok. Nah, dia bisa menjadi posisi ya defensive midfielder. Nah, sekarang saya baru sadar atau saya baru paham mengapa sosok Ivar Jenner ini dimainkan di menit pertama. Karena apa? Memang dari segi bagaimana dirinya menjadi pemain kunci dan juga pengatur ritme serangan dari timnas itu sudah terbukti. Ya, walaupun Indonesia di babak pertama banyak sekali terserang, tapi dua pemain ini teman-teman, antara Rafael dan juga Ivar, menurut saya ini adalah debutan yang sangat luar biasa bagi timnas Indonesia. Nah, kita patut menunggu bagaimana gebrakan-gebrakan selanjutnya dari sosok pemain yang memang memiliki darah keturunan dan juga ketika bermain timnas Indonesia ini sangat bagus. Lantas bagaimana menurut kalian penilaian tentang sosok Rafael dan juga Ivar selama membela timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.